sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita jangan terlalu kepincut dengan keindahan dan kenikmatan dunia ini. Sebab kalau kita kepincut dengan keindahan dan kenikmatan dunia ini, kita akan tertipu dan akan membuat kita selalu mengalami prahara-prahara hidup yang kurang menyenangkan. Karena apa, saudara-saudara? Karena kan dunia ini bukan tempat yang ideal dan juga bukan tempat yang selama-lamanya kita ada. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayat 11 mengatakan di sana, kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Nah, perhatikan dari ayat ini Tuhan memberitahu kita bahwa seindah apapun dunia ini, pasti yang lebih indah adalah surga yang memang sudah disiapkan bagi kita, orang yang sudah mengalami tebusan Tuhan. Surga itu jalan-jalannya, temboknya, semuanya penuh dengan emas. Tidak ada orang jahat di sana, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada lagi ketakutan dan khawatir. Semuanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita merindukan surga yang demikian, maka Salomo dalam kitab Amsalnya pasal 23 ayat 23 mengatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Nah, dari ayat ini Tuhan mengingatkan kita untuk tidak terjebak dengan yang sementara. Apa yang sementara? Ya, dunia ini, beserta dengan segala kenikmatannya, beserta dengan segala persoalannya, beserta dengan segala masalahnya. Semuanya sementara. Sebab itu yakinlah bahwa kita ini makhluk kekal yang diciptakan dari sifat kekal. Itu sebabnya Yesus menebus kita melalui karya agungnya di kayu salib untuk mengembalikan rancangan Allah terhadap kita yang memiliki sifat kekal tadi untuk tidak binasa di dalam kekekalan. Karena itu, bagi kita yang sudah menyadari, mengimani bahwa kita sudah ada di dalam rancangan Tuhan yang terbaik tadi, maka bagian kita hari ini adalah mari pertahankan kebenaran yang sudah menjadi milik kita. Jangan menjualnya hanya untuk kepuasan sementara. Sebab yang kekal itu jauh melebihi keindahan dunia ini. Saya ulangi lagi, pertahankan kebenaran yang sudah menjadi milik kita dan jangan menjualnya hanya untuk kesementaraan dunia ini. Apa kebenaran dalam diri kita yang harus kita pertahankan? Pertama adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan sampai kita bergeser dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Halo anak-anak muda, jangan gara-gara teman hidup, jangan gara-gara jodoh ya. Jangan sampai menyerongkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kebenaran pertama ini harus jangan sampai bergeser sedikit pun dari diri kita. Ya. Karena jelas Alkitab mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib hanya bisa menjadi milik kita jika kita mengaku dengan mulut kita melalui
keyakinan yang ada di dalam hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Seberat apapun masalah dalam dunia ini, seindah apapun godaan dalam dunia ini, jangan sampai menggeser iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa artinya kita memiliki meraih sisi dunia ini kalau pada akhirnya kita akan binasa kekal. Ingat kesaksian Bapak Dominus dalam KKR tanggal 4 Juni yang lalu. Ingat? Ya. Ayo. Betapa indahnya surga, saudara-saudara. Karena itu kita sebagai calon penghuni surga, jangan sampai kita melepaskan nomor antrian kita menuju surga cuma gara-gara tawaran kenikmatan dunia ini. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus harus abadi. Amin. Haleluya, haleluya. Inilah kebenaran yang hakiki yang harus kita pertahankan apapun keadaan yang kita hadapi di dunia ini. Jangan sampai menggeser iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini kebenaran pertama. Kebenaran kedua adalah kita harus hidup dalam ketaatan penuh kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita ingin dipersiapkan sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tadi di poin yang pertama, maka kita harus bersedia memberi diri kita diajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita diajar bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Kita diajar, kesalahan kita ditelanjangi, kesalahan kita dinyatakan. Jadi tujuan firman Tuhan adalah pertama mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi kalau ada khotbah yang menyinggung, yang menyindir, itu bukan pendeta itu, gembala sidang itu sentimen kepada kita ya. Itu firman Tuhan kita. Untuk menyatakan kesalahan kita. Ya. Kesalahan kita dinyatakan, ditelanjangi dengan tujuan apa? Memperbaiki. Karena kalau kita salah terus salah, bagaimana kita memperbaiki kelakuan hidup kita? Kalau kita tidak bersedia memperbaiki kesalahan. Nah, bagaimana kalau kesalahan kita tidak bersedia diperbaiki, kita tidak bersedia dididik, bagaimana kita pada akhirnya jadi orang benar dan hidup dalam kebenaran? Tidak mungkin, saudara-saudara. Jadi kita harus memberi diri kita taat kepada firman Tuhan untuk mengajar kita bagaimana hidup di dalam Tuhan. Jika kita salah, Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kesalahanku telah Engkau ingatkan, aku salah. Aku bersedia untuk memperbaiki kesalahanku, untuk memperbaiki perilaku hidupku yang salah di matamu, dan didiklah aku di dalam kebenaran. Ya. Demikian kita sebagai anak Tuhan, ya, bersedia diajar oleh Tuhan dan kita taat kepada itu, ya, maka hidup kita pasti akan mengindahkan. Haleluya, haleluya. Ini kebenaran yang kedua. Ya. Kemudian kebenaran ketiga adalah kita harus bersedia dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan hiduplah oleh Roh supaya kami tidak hidup menurut keinginan daging. Bukan keinginan daging makan cuyung gitu ya, makan kuyung hai, bihong misalnya ya, yang enak-enak gitu ya, sate panggang segala macam ya. Bukan.
Hidup dalam daging artinya nafsu dunia ini, kenikmatan dunia ini yang harus kita kebiri, ya, yang harus kita kebiri. Dan salah satu cara untuk kita mengebiri diri kita supaya tidak hidup menurut nafsu dunia yang penuh dengan kecenderungan berdosanya adalah kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Ya, jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, percayalah kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam suatu kenistaan. Percayalah, kita tidak akan terjerumus ke dalam sebuah kenistaan yang bisa membawa kita kepada sebuah prahara kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Karena yang namanya dosa, kalau kita terus berdosa dan tahu itu kebenaran, belum di akhirat kita merasakan dampak dosa itu. Di dunia kita sudah merasakan dampak dosa itu. Jangan main-main dengan dosa, karena akibat dosa itu di dunia yang sebentar ini kita sudah merasakan. Kita harus bertahan dalam kebenaran. Katakan amin. Kebenaran pertama tadi yaitu iman kita kepada Yesus. Yang kedua, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Andai kata kita ditegur oleh Tuhan, ditampar oleh Tuhan melalui firman Tuhan, katakan amin, terima kasih Tuhan, engkau manusia, sehingga kau tegur aku, engkau nyatakan kesalahan, supaya aku berbalik kepada kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Karena hanya itu yang Tuhan inginkan dari kita. Haleluya, haleluya. Ya. Kemudian yang terakhir, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, yaitu kita harus hidup dalam persekutuan di komunitas orang benar dan membangun keintiman dengan Tuhan. Artinya kita jangan sampai menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Di mana persekutuan orang percaya di gereja? Di mana persekutuan orang percaya di ibadah-ibadah di keluarga? Ada ibadah tengah minggu di rumah tangga, yuk kita hadir. Di sana adalah perkumpulan komunitas orang. Karena berkali-kali saya sampaikan di sini, kalau kita nonton televisi, kita melihat sekawanan banteng atau bison yang ribuan ekor dia bergerombol, mereka hijrah ke satu tempat untuk mencari padang rumput, tapi tanpa mereka sadari beberapa kawanan singa sudah mengendap-endap untuk menyergap. Singa ini akan menyergap manakala ada kawanan bison yang menyimpang dari kawanan, yang menjauhkan diri dari kawanan. Nah, itu akan menjadi sasaran empuk singa. Kira-kira dia 10 meter, 5 meter dia menjauh dari kawanan, itu akan diterkam oleh singa. Dan apa yang terjadi? Dia akan menjadi makanan siang atau makanan sore bagi singa-singa yang terlalu. Nah, bayangkan saudara, kalau orang yang suka menjauh dari persekutuan, dari komunitas orang percaya, dia rentan dicengkeram oleh pengaruh dunia ini. Dia rentan dipengaruhi dunia ini. Karena biasanya di mana kita bergaul, lebih banyak di mana kita bergaul yang mempengaruhi pola pikir iman. Bukan di luar komunitas orang percaya, bukan. Tapi di dalam lingkungan orang percaya kita mendapatkan asupan iman. Tapi di luar orang percaya kita mendapatkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan iman. Itu kebanyakan. Karena itu kita harus bertahan sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus memberi diri kita hidup dalam persekutuan, dalam komunitas orang benar. Ya, ini yang pertama. Kemudian intim dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 7 mengatakan, tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam kamu. Sebab engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa
jika engkau di luar aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus menyatu dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita menyatukan hidup kita dengan Tuhan? Kita punya iman, oke. Tapi adakah iman itu kita barengi dengan perbuatan nyata melalui doa kita, ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan? Itu. Ya, sebab kita boleh punya iman, percaya Yesus sebagai juru selamat, percaya. Pernahkah kita menyiapkan waktu pada 5 menit, 10 menit, duduk-duduk, diam, tidak berdoa kepada Tuhan, tidak baca firman Tuhan? Pernahkah kita melakukan itu? Kalau belum, masih dipertanyakan kualitas keimanan kita. Maka saya mengajak saudara, mari sesibuk apapun kita, beri waktu untuk Tuhan. Katakan amin. Kita harus pertahankan kebenaran yang sudah menjadi milik kita, dan jangan menjualnya hanya untuk kepuasan sementara. Sebab kebenaran yang kita pertahankan itu akan menghantar kita ke dalam satu tempat yang abadi, yang indah dan ideal, yaitu surga. Mari hari ini kita hidup dalam kebenaran melalui pertama iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai bergeser sedikit pun. Yang kedua, melalui kebersihan kita untuk taat kepada firman Tuhan sebagai tuntunan hidup kita. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus yang terus kita mohonkan untuk mendampingi, mengarahkan kita, mentor hidup kita agar kita tidak terjerumus dalam dosa dunia. Dan yang keempat, balut hidup kita, bungkus hidup kita untuk masuk terhisap ke dalam persekutuan orang percaya, dan kita membangun keintiman pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.